Selamat sore teman-teman semua, terima kasih masih semangat untuk menyimak video pembelajaran dari saya. Sebenarnya saluran tertutup ini kita plot di minggu 9 sampai dengan 11, tapi ternyata sepertinya masih kurang satu pertemuan, jadi kemungkinan untuk saluran tertutup ini sampai ke minggu 12 nanti. Dan untuk sistem perpipaan ini adalah fokus sub bahan kajian kita di minggu ini. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang kehilangan energi, baik itu mayor maupun minor. Tentunya teman-teman nanti saat belajar tentang sistem perpipaan ini juga akan berhubungan dengan apa yang sudah teman-teman pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Oke, jadi ini sedikit penjelasan tentang sistem perpipaan yang akan kita pelajari. Jadi kita membatasi bahan kajian kita di saluran tertutup ini. Kita batasi, kita hanya belajar pada zat cair, penerapan sistem saluran tertutup pada zat cair ya, tidak pada zat gas. Jadi teman-teman, sistem perpipa di sini berfungsi untuk mengalirkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, aliran ini terjadi ya. Aliran ini kan tadi mengalirkan, otomatis ada aliran. Aliran ini terjadi karena adanya, kemarin sudah saya jelaskan, ada perbedaan tinggi tekanan dari kedua tempat. Makanya dia bisa mengalir. Ya. Nah, perbedaan tekanan itu bisa jadi karena adanya perbedaan elevasi, ya kan? Misal tandon A sama tandon B itu letak elevasi itu ketinggian dari muka tanah ya. Ketinggian tandon dari muka tanah. Nah, itu elevasi yang berbeda itulah yang menyebabkan tinggi tekanan dari kedua tempat itu berbeda, sehingga dengan perbedaan tekanan itu ada aliran yang mengalir. Terus untuk elevasi muka air ini tentunya kan pergerakan airnya itu dari atas ke bawah ya, karena menganut sistem gravitasi. Nah, kalau dari bawah ke atas bisa nggak kira-kira mengalir? Kalau dari bawah ke atas bisa mengalir asalkan ada tekanan yang disuntikkan yang lebih tinggi, disuntikkan. Di ini kan ya, di tekanan di bawah ini harus diperbesar dengan apa? Dengan pompa. Jadi baru bisa mengalir ke atas kalau di bawahnya ini dipasang pompa. Terus selanjutnya, ini contoh dari sistem perpipaan, bisa pengaplikasiannya untuk pengaliran minyak, pengaliran air bersih, ya. Kemarin salah satu contoh lain dari selain pengaliran minyak, kan ada untuk keperluan air bersih, ya kan? Terus untuk pipa pembawa pipa pesat dari waduk ke turbin. Jadi kalau misalnya di sini ada waduk, terus kemudian kita mau menggerakkan turbin di sini, maka ini ada pipa yang menghubungkan. Nah, ini nanti kita pelajari sistem turbin juga di sini ya. Nah, terus selain itu juga bisa penerapan sistem perpipaan ini untuk jaringan air minum perkotaan. Nah, ini yang saya tadi bilang ya, untuk air bersih. Oke. Oke, yang pertama kita akan belajar sistem perpipaan ini dengan penerapannya jika kita mau menggunakannya untuk pembangkit listrik ya. Nah, untuk pembangkit listrik ini tenaga air ya, pembangkit listrik tenaga air itu kan tentunya kita pakai waduk besar gitu ya. Ini kalian bayangkan adalah sebuah waduk besar. Dan ini adalah pipa yang menghubungkan antara waduk ini dengan turbin yang mau digerakkan. Untuk membangkitkan listrik kan kita pakai turbin. Nah, ini turbinnya ini digerakkan oleh air. Nah, untuk untuk menggerakkan turbin maka diperlukan tekanan yang besar dari airnya ini ya. Semakin besar tekanan air kan gerak turbin semakin besar sehingga listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, maka dari itu si pipa ini dibuatlah di ujung pipa diberi curat namanya. Nih curat. Ujung pipa dibentuk kayak gini, kerucut ini.
Terus dalam kasus ini kita anggap kehilangan tenaga sekunder atau head loss minor ya, minor losses itu kecil, maka di sepanjang pipa ini kita abaikan minor lossesnya, minor losses ya. Sehingga untuk garis tenaga ini akan berimpit dengan garis tekanan. Nah, ini adalah garis tenaga. Tenaga itu kan berarti yang putus-putus ini ya, garis tenaga ini berhimpit dengan garis tekanan. Nih, garis tekanan tuh yang ya sama, yang letaknya yang diputus-putus ini karena dia berhimpit. Kemudian garis tenaga turun secara teratur karena adanya kehilangan tenaga akibat gesekan. Ini garis tenaganya yang semula di sini ya, kalau dibikin grafik. Terus dia turun, semakin lama semakin turun karena adanya kehilangan energi mayor di dalam pipanya. Terus ketika dia ada di bagian curatnya, si tenaga ini turun drastis karena dia sudah tidak di dalam pipa, ya kan? Ini turun dengan tajam menuju ujung hilir curat di mana tekanan adalah atmosfer. Jadi tekanannya ini sudah tidak mendapatkan tekanan dari air ini, melainkan tekanannya itu sudah kembali menjadi tekanan atmosfer karena dia keluar, gitu kan? Ngomong-ngomong soal garis tenaga, garis tekanan, kalian masih ingat kan di fluida dinamis pembahasan kita tentang EGL, HGL, tepatnya ada di persamaan Bernoulli. Jadi EGL, HGL itu kan kalau dirumuskan, EGL itu kan adalah jumlah dari tekanan-tekanan yang bekerja di dalam suatu perpipaan tersebut. Nah, tepatnya di subbab persamaan Bernoulli ya, di situ dijelaskan bahwa rumusnya itu P plus rho GH plus setengah MV kuadrat gitu kan. Nah, P-nya ini adalah P tekanan di dalam pipa. Rho GH itu adalah tekanan hidrostatis, setengah MV kuadrat ini adalah energi kinetik ya, tekanan yang diakibatkan karena adanya energi kinetik yang bekerja. Jadi kenapa ini kita lihat dari grafik ini, kalau digrafikkan ya, ini garis ini adalah grafik. Bayangkan ini garis ini adalah grafik nilai-nilai dari tenaganya ya yang bekerja. Jadi kalau di sini pipa di sini sama di sini semakin di atas muka tanah dia semakin tinggi. Karena apa? Karena yang bekerja di sini rho GH-nya juga tinggi. Gitu. Nah, kalau P gimana? P sebenarnya P di sini sampai di sini itu besarnya tetap karena ini P statis. Coba nanti cek lagi ya di fluida dinamis di persamaan Bernoulli. P ini statis, jadi tetap mau di sini, mau di sini, di sini, di sini itu P-nya nilainya tetap karena ini adalah P di dalam pipa. Selama pipanya itu sama, itu dan diameternya juga sama, dia P-nya itu tetap. Jadi yang menyebabkan garis energi ini turun itu karena besaran rho GH-nya yang turun. H yang berpengaruh H-nya ya. Karena H ini dari pipa sini ke pipa sini itu semakin ke bawah H-nya itu semakin kecil. Ya kan? H-nya semakin kecil. H-nya itu yang dimaksud adalah tinggi dari atas elevasi tanah. Mungkin menurun, jadi turun. Nah, tibanya di ujung curat, dia semakin menurun tajam. Kenapa bisa menurun tajam? Karena dia udah tidak di dalam pipa.
Kalau kalian ingat, tekanan tinggi itu kan saluran tertutup itu kan memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada saluran terbuka kemarin ya, di kuliah kemarin. Nah, ini kalian ketika dia airnya keluar, maka si P ini menjadi P atmosfer toh. P-nya itu sudah lebih kecil daripada P di dalam pipa, sehingga dia bisa menurun dengan tajam. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ini turunnya kan landai, tidak tajam. Karena yang berpengaruh hanya pada rho GH-nya. Nah, hanya yang lebih kecil ya. Tapi kalau ketika dia di sini, yang berpengaruh selain dia rho GH-nya, dia juga ada pengaruh dari P-nya. P di pipanya udah berganti dengan P di atmosfer karena dia keluar. Gitu ya, paham ya? Oke, di sini tadi kita anggap bahwa kehilangan tekanan sekundernya itu diabaikan, ya. Head loss minornya diabaikan. Sehingga di sini bisa kita rumuskan tinggi tekanan efektif H, yaitu sama dengan tinggi tekanan hidrostatis, ya. HS ini tekanan hidrostatis ini, ya. Tekanan yang dipengaruhi karena adanya elevasi dari muka air ke tanah. Kemudian dikurangi dengan kehilangan tenaga akibat gesekan atau HF. HF di sini adalah head loss mayor. Nah, karena ini diabaikan head loss minornya, maka di sini rumusnya tidak perlu dikurangi dengan head loss minor. Cukup head loss mayor. Ya, gitu ya. Jadi tinggi tekanan yang terjadi di dalam sistem perpipaan ini itu sama dengan tinggi dari elevasi muka air tertinggi ini ke tanah dikurangi dengan head loss mayor. Oke, sampai situ paham. Nah, tekanan ini kita untuk mencari head loss mayor kemarin dirumuskan HF sama dengan FL per D kali V kuadrat per 2G. Nah, V ini itu sama halnya ketika kita mencari di rumus ini. V sama dengan Q per A kan. Nah, ketika dijabarkan kan menjadi A-nya itu menjadi 1/4 pi D kuadrat. Q per 1/4 pi D kuadrat ini kita ganti ke V ini. Jadi V ini rumusnya kita ganti ini. Nah, ketika kita ganti dengan ini V-nya, maka ketika diturunkan rumus ini menjadi ini. Nah, ini jadi bentuk rumus lain dari HF. Jadi untuk mencari HF bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini. Kalian kalau mau coba-coba boleh ya. Jadi kalian coba ganti V ini dengan ini. Nah, nanti dapatnya apakah ini atau tidak. Nah, nanti tunjukkan ke saya ya hasil ngerjakannya. Lalu sudah diganti dengan V-nya dengan ini, dapat rumus ini, maka kita masukkan ke dalam rumus utamanya dia. Jadi di sini kita tahu tinggi tekanan efektif. Tinggi tekanan efektif itu maksudnya tinggi tekanan yang bisa mengalirkan fluida di dalamnya. Itu sebesar ini. Ya, untuk mencari tinggi tekanan efektifnya. Paham ya? Nah, kenapa kita harus mencari besarnya tinggi tekanan efektif? Nah, karena kita mau mencari berapa daya yang akan dihasilkan dari turbin nanti kan. Jadi kita mau dayanya turbin itu bisa menghasilkan 1000 watt gitu. Oh, ternyata dengan 1000 watt itu dia tidak, ketinggiannya itu kurang. Ya. Ketinggiannya ini masih terlalu pendek. Ini
dengan ketinggian segini tuh cuman menghasilkan 800 watt. Maka harus ditinggikan lagi tuh elevasinya di atas. Ya, ininya harus ditinggikan lagi HS-nya. Bisa dimengerti ya? Kan untuk menghasilkan listrik dengan daya yang tinggi, maka diperlukan tekanan yang tinggi pula. Dan untuk menghasilkan tekanan yang tinggi, maka kita bisa memperbesar HS-nya dengan cara meninggikan elevasi muka airnya. Gitu. Selanjutnya, berapa daya yang dihasilkan dari sistem perpipaan tadi? Nah, berapa dayanya itu kita bisa cari dengan rumus ini. Daya yang dihasilkan sama dengan Q kali H kali berat jenis. Q-nya debit aliran, H-nya tinggi tekanan efektif. Berat jenis itu rumusnya kalau massa jenis itu M per V, kalau berat jenis itu M kali G per V. Volume, ya. Dan ini adalah satuannya KGF. KGF ini bukan satuan internasional ya, melainkan satuan yang dipakai sehari-hari. Jadi KGF itu kilogram force. Kilogram force itu artinya adalah gaya berat ya. Kilogram kan berat. Terus force itu kan gaya. Jadi sebenarnya mg ini adalah gaya berat. Di mana sebenarnya kalau satuan internasionalnya itu adalah N. Jadi sebenarnya ini kalau jadi satuan internasional itu N per meter kubik. Dan 1 KGF itu setara dengan 9,8 Newton. Jadi 1 KGF ini setara dengan 9,8 Newton. Oke ya. Ini rumus kalau misalnya kita pakai satuan kilogram force meter per detik. Tapi kalau misalnya kita mau pakai satuan horsepower, ya horsepower ini daya kuda, maka kita pakai rumus yang ini. Ini konversinya ya, konversi. Kalau kita pakai satuan ini. Sama nih ya kan? Berarti 1 KGF meter per detik itu berapa horsepower? Ya, 1/75, ya kan? 1/75 nilainya. Karena ini rumusnya sama, sehingga ketika ditanya 1 KGF meter per detik itu berapa horsepower, berarti ya 1/75. Ini hilang, ini hilang. Gitu kan? Jadi satuan horsepower ini biasa digunakan untuk membandingkan antara kekuatan dari mesin itu dibandingkan dengan kekuatan tarikan kuda. Jadi ketika turbin itu bergerak, nah gerakan itu ada karena suatu gaya tarik ya, gaya yang diberikan ke turbin gitu. Nah, ini sebanding dengan gaya yang dilakukan karena adanya gaya yang diperoleh karena adanya tarikan dari kuda gitu. Dan horsepower ini biasa digunakan untuk satuan-satuan daya yang ada pada turbin, terus piston, motor listrik, mesin uap gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar daya yang akan diterima oleh si turbin tersebut, itu kita bisa dapatkan dari daya yang tersedia pada curhat, tapi tidak 100%, melainkan hanya berapa persennya saja gitu. Nah, makanya di sini ada apabila efisiensi turbin adalah
Ini eta bukan H ya, eta. Eta itu yang ini loh. Nah, ini eta maksudnya ya, bukan H. Apabila efisiensi turbin adalah eta, maka daya yang diberikan oleh turbin adalah, nah ini sama rumusnya seperti yang daya yang tersedia pada curat. Hanya saja ini dikali dengan efisiensi turbin tersebut. Misal efisiensinya 80%, maka ini 0,8, ya kan? 80/100 kan 0,8. Nah, maka kita setelah punya rumus ini, kita menjadi tahu tuh berapa daya yang akan dihasilkan atau yang telah diberikan oleh turbin tersebut untuk menggerakkan, untuk menghasilkan listrik maksudnya ya. Nah, kita juga bisa mengganti H-nya ini dengan rumus di awal tadi, rumus H. Berarti kalau diganti, H-nya ini menjadi apa? Menjadi HS min head loss mayor. Head ini kan head loss mayornya, ya kan? Jadi, H ini bisa diganti dengan ini. Oke ya. Ingat ya, berarti ini HS ini adalah apa? Head atau tekanan hidrostatis, ya kan? Terus kalau ini HF, head loss mayor. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal, jika sebuah pipa horizontal dengan panjang 1500 meter, berdiameter 60 cm, ini ya pipanya, digunakan untuk menghubungkan waduk P, ini waduknya, dan sebuah mesin hidrolis turbin pada ujung B. Nah, di sini ya, mesinnya, turbinnya. Dan elevasi muka air waduk terletak pada 60 meter di atas ujung pipa P. Berarti elevasi muka air waduk ini sampai ke ujung pipa P itu adalah nilai HS-nya, ya kan? Berarti di sini ditulis HS sama dengan 60 meter. Selanjutnya, debit aliran adalah 500 liter per detik. Atau kalau diubah ke meter kubik per detik menjadi 0,5. Ini dijadikan meter semua ya. Jadi diameter tadi 60 itu sama dengan 0,6 meter. Nah, ini disuruh apa nih? Tentukan daya turbin jika efisiensinya itu 90% dan koefisien gesekan pipa ya atau F-nya itu 0,02. Nah, kita tulis diketahui dulu diameter pipa 0,6 meter, udah diubah ya. Debit aliran Q-nya 0,5 meter kubik per detik. Ini liter itu kan desimeter kubik, kalau diubah ke meter kubik berarti dibagi 1000, ya kan? 500 bagi 1000 dapat 0,5. Terus panjang pipa atau L-nya ini 1500 meter, koefisien gesekan F-nya ini 0,02, efisiensi turbin atau eta-nya 0,9, dan tinggi energi total atau HS-nya sama dengan 60 meter. Tinggi energi total itu memang adalah tinggi muka air ke bawah, ya. Lalu kita bisa hitung, pertama kita harus mencari, kan kalau ditanya berapa daya turbin, artinya kita harus tahu berapa nilai H-nya dulu, ya kan? Kan tadi H-nya itu kan dipakai buat menentukan berapa dayanya, sedangkan H itu diperoleh dari HS min HF, ya kan? HS-nya udah tahu, HF-nya belum tahu, sehingga HF-nya harus dicari. Nah, ini ya rumusnya tadi, kan kita mau nyari berapa daya yang bisa dibangkitkan oleh
turbin. Kan rumusnya itu ini tadi ya. Lambangnya bisa pakai P, bisa pakai D ya tadi. Kalau tadi di penjelasan D, sekarang di contoh soal P, nggak usah bingung ya. Daya itu lambangnya sebenarnya dia sama kayak tekanan P, daya. Tapi tadi ditulis D juga, kalian jangan bingung, yang penting kalian ngerti gitu. Terus rumus ini itu kan berarti kita harus mencari H-nya, sedangkan H-nya itu bisa didapat dari HS min HF. Maka kita cari dulu nih HF-nya. HF rumusnya adalah 8 FL per gravitasi G kali Pi kuadrat kali D pangkat 5 kali Q kuadrat. Terus tinggal dimasukkan aja ya, 8 F-nya 0,02 diketahui kan, L-nya 1500, G-nya dia pakai 9,81, Pi-nya 3,14 dan D-nya diameternya 0,6. Ketemu tuh 25,05 meter. Selanjutnya HF ini dimasukkan ke rumus yang H tadi. H sama dengan apa? HS min HF ya kan. HS-nya tadi tekanan hidrostatisnya 60 meter ya. HF-nya itu 25,05 meter, berarti ketemu 34,95 meter. Dan H ini kita masukkan ke rumus daya. Daya sama dengan Q H gamma eta per 75. Nah, Q-nya itu tadi 0,5 ya, setelah dikonversi menjadi meter kubik per detik. Terus H-nya kita masukkan 34,95. Terus berat jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik ya. Terus ini adalah efisiensi turbinnya tadi 0,90% berarti ya, dibagi 75 ketemu 209,7 horsepower karena pakai satuan horsepower rumusnya. Gampang ya. Selanjutnya kita membahas pipa dengan pompa. Kalau tadi pipa dengan turbin, sekarang pipa dengan pompa. Sebenarnya prinsipnya sama, nanti kita itu menghitung daya. Nah, bedanya kalau yang turbin tadi itu daya yang dihasilkan. Nah, kalau ini daya yang dibutuhkan. Jadi kalau turbin tadi kan daya yang dihasilkan dari adanya tekanan air dari atas ke bawah ya kan, yang menggerakkan turbin sehingga turbin itu menghasilkan suatu daya. Kalau ini kita menghitung berapa daya yang akan dibutuhkan oleh suatu pompa ini untuk mengalirkan air dari bawah ke atas gitu. Nah, dalam contoh kasus ini jika pompa menaikkan zat cair dari kolam 1 ke kolam lain dengan selisih elevasi muka air H2 seperti gambar ini ya, maka daya yang digunakan oleh pompa untuk menaikkan zat cair ini setinggi HS adalah sama dengan tinggi H2 ditambah dengan kehilangan tenaga selama pengaliran pipa tersebut. Jadi ini adalah karena dia kebalikannya ya dari turbin tadi. Kalau turbin tadi dari atas ke bawah, ini bawah ke atas. Ini dicari daya yang dibutuhkan, kalau tadi dicari daya yang dihasilkan, maka rumusnya pun menjadi terbalik juga, bukan plus tapi minus, bukan minus tapi plus. Jadi H yang dibutuhkan adalah H2 plus HF. HF adalah head loss mayor yang ada di pipa ini. Dan di sini diketahui contoh kasus ini kecepatan pengalirannya ini diabaikan.
Sehingga garis tenaga berimpit dengan garis tekanan. Garis tenaga itu yang tadi ya, tekanan plus energi potensial plus energi kinetik ya, atau kalau dijabarkan tekanan plus rho GH plus setengah mv kuadrat kan. Itu karena kecepatannya diabaikan, maka yang bersisa hanya energi tekanan, baik tekanan dalam pipa maupun tekanan hidrostatisnya. Coba kalau kita perhatikan dari garis putus-putus ini ya, garis grafiknya ini. Ketika di sini dia memiliki, di pipa ini dia memiliki energi tekan segini. Terus dia menurun karena adanya gesekan dalam pipa ini. Ketika ada gesekan yang menghambat, maka berkurang energi atau garis tekannya, ya kan? Ketika dia ketemu pompa, dia mendapatkan satu daya, dia mendapatkan sebuah daya yang sangat besar, sehingga dia naik tajam. Kebalikan yang tadi, kalau yang tadi turun tajam, ini naik tajam energinya atau garis tekannya. Nah, terus ketika dia mengalir ke atas ini, dia menjadi berkurang lagi tuh, ya kan, energinya berkurang lagi. Bisa dimengerti ya dari gambar ini. Dan besar kehilangan energi tadi ya, besar penurunan energi tadi yang terjadi pada pipa 1 dan pipa 2 ini dilambangkan dengan head loss mayor 1 dan head loss mayor 2 atau HF1 dan HF2. Nah, ini penjelasan sedikit yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada pipa 1 yang merupakan pipa isap ya, dihisap pipa ini, yang ada di dalam pipa ini dihisap oleh pompa, karena pompa ini kan cara kerjanya dia menghisap dengan kekuatan yang tinggi, ya kan. Nah, garis tenaga dan tekanan menurun sampai di bawah pipa. Nah, ketika dia berada di bawah pipa, garis tekanannya ini, maka dia tekanannya itu, besarannya itu negatif. Nah, sedangkan di pipa 2 ini merupakan pipa tekan. Jadi kalau pipa 1 tadi pipa isap, yang jadi tekanannya itu dihisap sama si pompa, kalau di pipa 2 ini adalah pipa tekan. Pipa tekan tuh berarti dia ini mendapat tekanan gitu ya dari pompa. Ini dihisap terus dihisap terus didorong lah ibaratnya gitu ya, ditekan gitu ya. Sehingga besar energi ini lebih tinggi nih, ya kan? Besar energi ini lebih tinggi daripada energi yang dihisap tadi. Yang dihisap tuh sangat rendah energinya karena elevasi. Jadi yang paling tinggi di pipa 1 itu adalah yang paling dekat dengan elevasi muka air. Nah, sedangkan yang di pipa 2 karena dia mendapatkan tekanan dari pompa ya, dia energinya menjadi meningkat, dan penurunan yang terjadi juga tidak tajam karena dia terus mendapatkan tekanan. Sedangkan yang di sini dia terus mendapatkan dihisap gitu ya. Sehingga tekanannya itu semakin berkurang. Nah, kalau ini memang berkurang, tapi berkurangnya bukan karena ini tekanan, tapi karena head loss mayor. Head loss kekasaran pipa aja, jadi nggak terlalu ekstrim. Kalau di sini selain karena head loss mayor, dia juga dapat ini hisapan tadi dari si pompa. Bisa dipahami ya. Dan ini cara kita untuk menghitung berapa daya yang diperlukan pompa untuk menaikkan zat cair tadi, untuk menaikkan air dari reservoir A ke reservoir B tadi. Itu bisa dihitung
Sama rumusnya seperti turbin tadi, Q kali H kali gamma per efisiensi pompanya. Q-nya ini debit, H-nya ini tinggi tekanan efektif, gamma-nya berat jenis zat cair per efisiensi pompa. Nah, efisiensi pompa ini bisa kita dapatkan dari mana? Kalau Q-nya itu kan dari debit di pipa 1 tentunya ya. Terus gamma ini berat jenis ini adalah berat jenis air 1000. Kalau 1000 kilogram force per meter kubik ya. Kalau H-nya ini kan kita bisa dapatkan dari H2 plus HF tadi ya. H yang tadi rumus di awal H sama dengan H2 plus sigma HF, di mana sigma HF ini adalah HF di pipa 1 dan HF di pipa 2. Rumusnya HF masih sama ya, rumus HF adalah 1/8 berapa tadi, L bla bla bla, dicari ya, saya nggak hafal. Terus ini H-nya tahu, gamma tahu, Q tahu. Nah, efisiensinya kita mau berapa? Efisiensi pompanya itu. Misal nih, kita beli pompa itu, kita bahas efisiensi dulu lah ya. Efisiensi di sini, efisiensi itu apa sih sebenarnya? Jadi efisiensi itu ketika kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Jadi misal nih kita mau menaikkan air di reservoir A ke reservoir B gitu ya, menaikkan. Nah, di sini volume reservoir A misalnya sebesar 100 liter gitu. Terus kemudian dia naiknya itu mencapai 90 liter. Maka ini dinamakan efisiensinya 90% gitu ya. Karena ini dari 100 ke 90. Tapi kalau misalnya nih di sini 100 terus di sini bisa dinaikkan semuanya 100, maka efisiensinya berapa? Efisiensinya tentu 100%. Nah, contoh lain misalnya di sini 100 tapi cuman dinaikkan 10, cuman bisa dinaikkan 10, maka ya 10%, bisa dimengerti ya. Jadi efisiensi itu maunya kita bagaimana gitu ya. Kita desain reservoir di sini sama reservoir di sini. Sini maunya berapa tampungannya gitu. Kadang kan kita punya, kalau kita mau memompa air itu kan kita lihat tuh, kita punya kapasitas reservoir tandonnya itu, tandon di atas rumah kita lantai 2 itu berapa kapasitasnya. Nah, itu nanti kita kalau tahu kapasitasnya, kita tahu efisiensinya gitu ya, kita bisa tentukan daya pompa yang dibutuhkan itu. Jadi ketika kita beli, kita harus tahu nih hitungannya dulu gitu. Jangan sampai beli ternyata nggak bisa ngangkat gitu ya, nggak bisa, efisiensinya nggak mencapai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, paham ya sampai sini ya untuk efisiensi tadi. Dan ini kalau kita menggunakan rumus Q yang horsepower, QH sama ya, sama dengan turbin tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pipa hubungan seri. Pipa hubungan seri sendiri kalian sudah paham ya, seri itu apa? Seri berarti dia tidak ada percabangan. Nah, kalau lawannya seri dia biasanya paralel. Paralel itu dia pipanya bercabang. Kalau ini kan seri nih, nggak ada percabangan pipanya. Sama kayak listrik itu, listrik seri, listrik paralel, ya kan? Nah, ini adalah pengertiannya. Bila dua buah pipa atau lebih yang mempunyai diameter atau kekasaran berbeda dihubungkan sehingga zat cair dapat mengalir dalam pipa yang satu ke pipa yang lain, maka pipa-pipa tersebut dikatakan hubungan secara seri.
Biasanya jika kita ada kasus seperti ini, di sini kita itu bakalan disuruh mencari key-nya karena kita nggak tahu debitnya ya, key-nya itu berapa. Yang kita tahu kita bisa ukur dari diameter pipa, panjang pipa, terus apalagi elevasi apa? Beda tinggi elevasi muka air ya dari reservoir ini ke reservoir ini. Jadi ini kan mau di dalam sistem perpipaan ini yang nggak kita tahu itu adalah key-nya. Koefisien gesekan tahu ya, F1-nya, F2-nya, karena kan kita bisa lihat dari jenis pipanya itu. Mau dia pipanya termasuk PVC atau pipanya termasuk baja, itu tinggal kita lihat aja dan kita cocokkan pada tabel yang sebelumnya, pembahasan minggu lalu. Jadi kalau kita mau cari key-nya berapa, kita bisa pakai rumus persamaan apa? Tentunya kalau yang diketahui itu seperti yang tadi, kita bisa pakai rumus persamaan Bernoulli ya. Kan tadi pipanya itu kayak gini, kita kan mau tahu reservoir ini debit ke sini itu berapa mengalirnya gitu kan. Nah, kalian tahu beda tekan, jadi kalian tahu ketika mengalir maka terdapat beda tekan antara di reservoir ini dengan di reservoir ini, di mana itu adalah H ya kan, dilambangkan dengan H. Nah, H ini beda tekan ini, kalian tahu bahwa beda H ini dari minggu yang lalu itu kan besar nilai H ini adalah sama dengan HF1 plus HF2 plus HF3 ya kan, head loss mayor 1 plus head loss mayor 2. Jadi head loss mayor itu kan kehilangan energi karena gesekan. Jadi di dalam sistem perpipaan ini beda tekannya itu setara dengan kehilangan energi di pipa 1, 2, dan 3. Nah, sebenarnya head itu kan sama, tapi karena ada gesekan pipa itu dia menjadi berkurang. Nah, sama tadi itu kan berarti artinya kalau tidak berkurang ya, itu dia berarti kan fluida ini kan fluida yang ideal. Fluida ideal tuh tidak terjadi perubahan yang bla 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 kemarin itu di pertemuan minggu lalu. Tapi kan dalam penerapannya itu tidak ada fluida ideal, adanya fluida real, zat cair yang real. Sehingga besar kehilangan energi ini tetap diperhitungkan, dan rumusnya dia menjadi ini. Jadi H di sini akan sama dengan H di sini ditambah dengan kehilangan energi akibat gesekan tadi selama di pipa. Gitu ya, pakai persamaan Bernoulli ini, tapi persamaan zat cair yang real, bukan yang zat cair ideal. Kalau yang ideal cukup ini sama dengan ini. Tapi kan ini real, jadi pasti ada gesekan di dalam pipa yang dilalui tersebut. Nah, di sini di pipa reservoir yang ini sama yang ini itu kan tidak memiliki kecepatan, ya kan? Yang memiliki kecepatan itu yang ada di dalam pipanya yang mengalir. Kalau ini dia kan statis, gak ada kecepatan, sehingga V-nya itu sama dengan 0 yang di sini. Nah, dari V0 ini kita ganti V ini dengan 0, maka nilainya juga tetap 0 kan? Berarti V-nya ini V per 2G. 0 dibagi apapun 0. Nah, tinggal ini sama tinggal ini, ya kan? Sehingga kita bisa tulis ulang Z1 kita tulis, dan P ini adalah energi potensial atau tekanan hidrostatik kan. Tekanan di reservoir ini dia kan berarti adalah yang bekerja adalah tekanan hidrostatiknya, bukan tekanan pipa, karena ini fluida statis, bukan fluida pipa ya. Jadi ini kita bisa tulis H1 sama dengan Z2 tulis ulang. H2 ini berarti gaya tekan yang bekerja di reservoir 2.
Ya, yang bekerja juga sama, tekanan hidrostatis, ditambah HF1 plus HF2 plus HF3. Jadi yang ini hilang, kan, karena V-nya 0. Terus ini kita kelompokkan supaya kita dapat persamaan ini. Supaya kita dapat persamaan ini, untuk membuktikan persamaan ini, itu dapatnya dari persamaan Bernoulli tadi ya. Jadi ini hanya di putar balik aja pemikirannya. Ini Z1 plus H1 dikurang Z2 plus H2. Dimana Z1 plus H1 min Z2 plus H2 ini adalah besar energi bedanya ya di antara di reservoir 1 sama reservoir 2. Selisih kan, beda tekan itu kan berarti selisih antara yang di sini sama yang di sini, sehingga dia bisa mengalir tadi ya kan. Beda tekannya ini berarti H ya kan, rumus lambangnya H sama dengan HF1 plus HF2 HF3. Jadi terbukti nih persamaan di minggu lalu bahwa beda tekan itu antara di muka air satu yang tinggi sama yang rendah itu sama, nilainya sama dengan head loss yang hilang di dalam pipa tersebut. Pipa yang dipakai untuk mengalirkan tersebut. Gitu, oke? Nah, selanjutnya kita tadi mau mencari Q di dalam sistem perpipaan tadi kan, debit di dalam sistem perpipaan tadi. Gimana tuh caranya mencari debit? Debit itu kan rumusnya ada dua, bisa V per detik, bisa volume per detik, bisa juga luas penampang kali kecepatan. Nah, kalau dari persamaan yang head sama dengan H sama dengan HF1 plus HF2 plus HF3, di sini kan kita bisa mendapatkan V kecepatan, bukan V volume. Nah, V kecepatan kita bisa dapatkan sehingga di dalam pipa tadi kita bisa tahu tuh menggunakan persamaan yang Q sama dengan V kali A. Ini ya. Nah, kita kan dari rumus persamaan ini kita bisa dapat HF di pipa 1, HF di pipa 2, dan HF di pipa 3-nya. Dan dari HF ini kita bisa dapatkan V-nya kan. Nah, V ini dipakai untuk mencari rumus dari rumus yang Q sama dengan A kali V tadi, ya kan? Besarnya V kecepatan ini itu sama dengan Q per A toh. Q per A-nya kan 1/4 pi D kuadrat. Jadi V-sat baik di pipa 1, pipa 2, pipa 3 rumusnya sama Q per 1/4 pi D1, yang membedakan nilai D-nya karena D-nya ini beda-beda. Kalau Q-nya itu kan sama, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu kan. Nah, terus kita tinggal masukkan ini, V ini ke dalam ini, substitusikan kayak tadi yang sebelum-sebelumnya. Ini digantikan ke sini, ini nilai Q ini ya, rumus ini digantikan ke sini. Terus yang ini digantikan dengan ke V3 ini. Nah, didapatkan kalau kalian sederhanakan persamaannya menjadi ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau cari Q-nya. Nah, ketika kalian pindah-pindahkan ruasnya, Q sama dengan ini hasilnya. Jadi untuk mencari debit di sistem perpipaan tadi itu bisa pakai rumus ini. Dapatnya dari yang tadi saya sudah jelaskan panjangnya. Tapi intinya kalian tahu rumusnya ini. Nggak usah dihafal juga, yang penting paham alurnya tadi. Oke? Sepertinya ini dulu kuliah minggu ini. Untuk minggu depan akan saya lanjutkan tentang sistem perpipaan, masih seputar sistem perpipaan ya, khususnya untuk pipa paralel, dan mungkin ada contoh-contoh soal yang akan kita bahas di minggu depan juga. Oke, semangat semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan dan memahami penjelasan saya. Semoga kalian mendapatkan yang terbaik nantinya.